Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hemalia Putri, NIM 19 13 50 89. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung di Puncak Ausa Rumpun Tanah Datar. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Potensi tersebut sangat beragam dan tidak kalah dengan daerah lainnya. Apapun jenis wisatanya dapat ditemukan di Sumatera Barat dalam Petopang pada tahun 2013. Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu destinasi wisata alam yang juga sering dikunjungi di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten yang ibu kotakan Batu Sangkar ini memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikunjungi, dan di daerah inilah banyak terdapat peninggalan sejarah. Wisatawan serasa diajak untuk memasuki kehidupan masa lalu Kerajaan Minangkabau, karena di kota ini wisatawan akan menyaksikan objek-objek wisata sejarah Kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau. Selain itu, potensi objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar meliputi alam pegunungan, lembah, sungai, ngarai, danau, serta iklim yang sejuk di daerah dataran tinggi, seperti panorama Tabek Patah, Puncak Ausa Rumpun, dan Puncak Pato. Kecamatan Rambatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang memiliki potensi wisata alam dataran tinggi. Dataran tinggi Puncak Ausa Rumpun. Puncak Ausa Rumpun memiliki pesona alam dari dataran tinggi dan tumbuhan ilalang yang menyuguhkan pemandangan Danau Singkara, hamparan sawah, Gunung Sago, Gunung Merapi, dan Gunung Singgalang, serta udara yang sangat sejuk. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller dalam Palu di tahun 2016, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil yang jasa yang diperkirakan terhadap kinerja yang diharapkan. Salah satu yang menjadi pertimbangan pengunjung dalam berpariwisata adalah fasilitas. Menurut Spillane dalam Andini tahun 2016, fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung operasional objek wisata untuk mengakomodasi segala kebutuhan wisatawan, tidak secara langsung mendorong pertumbuhan, tetapi berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang. Puncak Ausa Rumpun memiliki berbagai fasilitas seperti tangga menuju puncak, tempat sampah, lahan parkir yang luas, dan warung makanan, dan lain-lainnya. Namun pada peneliti menemukan ada fasilitas yang rusak dan kurang. Tempat duduk yang kurang sebagai sarana untuk pengunjung menikmati pemandangan dari puncak atau sekedar melepas penat sambil bersantai dari puncak. Permasalahan lainnya yaitu tidak tersedianya toilet umum. Kemudian permasalahan lainnya yaitu tempat sampah yang sudah rusak, sehingga sampah yang dibuang ke dalam tong sampah tersebut akan berserakan kembali. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui kepuasan pengunjung yang berkunjung ke objek wisata Puncak Ausa Rumpun dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia di objek wisata tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pengunjung di Puncak Ausa Rumpun Tanah Datar. Yang selanjutnya itu identifikasi masalah. Pada penelitian ini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu terdapat keluhan dari pengunjung terhadap fasilitas yang rusak, kemudian tidak tersedianya toilet di objek wisata tersebut, kemudian yaitu tidak tersedianya tempat duduk di objek wisata tersebut. Selanjutnya itu batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pengunjung di Puncak Ausa Rumpun Tanah Datar. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi fasilitas Puncak Ausa Rumpun Tanah Datar, kemudian bagaimana kepuasan tamu di Puncak Ausa Rumpun Tanah Datar, yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pengunjung di Puncak Ausa Rumpun Tanah Datar.
Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan umumnya yaitu untuk menganalisis pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pengunjung di puncak Ausa Rumpun Tanah Datar. Kemudian yaitu tujuan khusus untuk mendeskripsikan fasilitas di puncak Ausa Rumpun Tanah Datar. Kemudian yaitu untuk mendeskripsikan kepuasan pengunjung di puncak Ausa Rumpun Tanah Datar. Yang selanjutnya yaitu untuk mengukur pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pengunjung di puncak Ausa Rumpun Tanah Datar. Yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar yaitu menjadikannya suatu masukan atau pertimbangan evaluasi untuk memperbaiki fasilitas sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Selanjutnya itu bagi jurusan pariwisata yaitu untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. Selanjutnya itu bagi peneliti yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah riset pariwisata dan perhotelan. Yang selanjutnya itu bab 2. Yang pertama itu adanya aspek-aspek teoritis. Yang pada aspek teoritis terdapat yaitu satu, kepuasan pengunjung. Kepuasan pengunjung menurut Umar pada tahun 2015 adalah kepuasan pengunjung adalah tingkat perasaan pengunjung setelah membandingkan apa yang diterima dan harapannya. Seorang pengunjung jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya akan menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2014, kepuasan pengunjung adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil jasa yang diperkirakan terhadap kinerja yang diharapkan. Menurut Kotler tahun 2015, kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau layanan yang diberikan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengunjung yaitu pelayanan, kualitas produk, harga, dan promosi. Selanjutnya itu indikator kepuasan pengunjung. Kepuasan pelanggan merupakan konsekuensi dari perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan yang membandingkan antara tingkatan dari manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan. Menurut Hawkins dan Loney dalam Sucipto, tahun 2004, atribut pembentuk kepuasan terdiri dari kesesuaian harapan merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu minat menggunakan kembali merupakan kesediaan pelanggan untuk berkunjung kembali atau melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait. Yang ketiga yaitu kesediaan merekomendasikan kembali kesediaan ke pelanggan untuk merekomendasikan produk atau jasa yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga. Kemudian selanjutnya itu fasilitas wisata. Fasilitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha jasa. Oleh karena itu, fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan desain interior dan eksterior, serta kebersihan fasilitas harus dipertimbangkan, terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan wisatawan secara langsung. Dalam Sumayang tahun 2003, 194 menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas antara lain yaitu kelengkapan, kebersihan, kerapian fasilitas yang ditawarkan adalah keadaan fasilitas perusahaan yang dilengkapi oleh atribut yang menyertainya dan didukung dengan kebersihan dan kerapian saat wisatawan menggunakan fasilitas tersebut. Yang kemudian yaitu kondisi dan fungsi fasilitas yang ditawarkan adalah fasilitas yang berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Yang kemudian selanjutnya itu kemudahan menggunakan fasilitas yang ditawarkan adalah fasilitas yang ditawarkan pada wisatawan adalah fasilitas yang sudah familiar bagi wisatawan untuk digunakan sehingga wisatawan dapat menggunakannya dengan mudah. Kemudian yaitu kelengkapan alat yang digunakan, yaitu alat yang digunakan oleh wisatawan sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu terdapatnya variabel yang mempengaruhi, kemudian variabel yang dipengaruhi.
Pada penelitian ini variabel yang mempengaruhi yaitu fasilitas, kemudian variabel yang dipengaruhi adalah kepuasan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 secara parsial fasilitas berpengaruh tidak signifikan pada tingkat kepuasan pengunjung di puncak Ausan Rumpun. Kemudian H1 yaitu secara parsial fasilitas fisik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengunjung di puncak Ausan Rumpun. Selanjutnya yaitu bab 3 jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif kuantitatif dalam bentuk asosiatif kausal. Menurut Sugiono pada tahun 2018 menyatakan bahwa penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan satu variabel dengan variabel lainnya yang mempunyai hubungan sebab akibat. Adanya variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, kemudian adanya variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Berdasarkan penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengungkapkan bagaimana pengaruh fasilitas terhadap kepuasan pengunjung di puncak Ausan Rumpun tanah datar. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel pada penelitian ini yaitu fasilitas sebagai variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi, kemudian kepuasan pengunjung sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya yaitu definisi variabel penelitian. Kepuasan pengunjung, yaitu sebagai perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara harapan dan kinerja yang didapatkan. Dalam hal ini, apakah pengunjung sudah merasakan kepuasan tempat wisata puncak Ausan Rumpun tanah datar? Kemudian yaitu fasilitas. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung operasional objek wisata untuk mengakomodasi segala kebutuhan pengunjung di puncak Ausan Rumpun tanah datar. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah pengunjung yang datang ke puncak Ausan Rumpun, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pengunjung yang berusia lebih dari 17 tahun dan sudah pernah berkunjung ke puncak Ausan Rumpun minimal 1 kali. Kemudian jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden dengan menyebarkan angket. Kemudian data sekunder, yaitu data yang telah ada pada objek penelitian tersebut, yaitu data jumlah pengunjung dan gambaran umum puncak Ausan Rumpun. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan komunikasi secara tidak langsung, yaitu melalui penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah berbentuk angket yang diberikan kepada pengunjung yang sudah berkunjung ke puncak Ausan Rumpun. Berikut adalah contoh skala Likert yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu uji coba instrumen. Terdapat 2 uji coba instrumen, yaitu yang pertama yaitu uji validitas. Tinggi rendahnya validitas menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Untuk mencari validitas angket, penulis menggunakan analisis korelasi person product moment dengan bantuan SPSS versi 16.00. Setelah dilakukan analisis korelasi person product dengan melihat jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Namun jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran dan untuk mengetahui bahwa responden telah menjawab pertanyaan secara konsisten.
sehingga kesungguhan jawaban dapat dipercaya. Menurut Ari Kunto dalam Kartika 2015, untuk mengetahui reliabilitas angket maka digunakan uji Alpha-Cronbach, yaitu uji reliabilitas sebagai berikut. Jika suatu variabel nilai reliabilitasnya Alpha-Cronbach-nya lebih besar dari 0,6, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Kemudian jika suatu variabel nilai reliabilitasnya kurang dari 0,05, maka variabel tersebut dikatakan tidak reliable. Kemudian selanjutnya itu teknik analisis data. Dalam tahap pengolahan data dapat dilakukan kegiatan seperti merancang struktur data, pengkodean, editing, dan pengentrian data. Data disimpan dengan mempergunakan Microsoft Excel. Setelah data dinyatakan valid, maka data pun siap diolah. Analisis data dengan menggunakan program SPSS versi 6.100, hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Secara terperinci, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabulasi data. Data pengunjung diukur dengan menggunakan data konsentrasi, yaitu menghitung frekuensi, mean, modus, presentase, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Kemudian yaitu deskripsi data. Mengklasifikasikan skor ke dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden. Teknik klasifikasi yang digunakan menurut Ari Kunto tahun 2015 yaitu kategori sangat baik, kategori cukup, kategori buruk, kemudian kategori sangat buruk. Untuk menentukan skor rata-rata ideal, digunakan patokan kurva normal sebagai berikut. MI yaitu setengah dari skor ideal maksimum ditambah skor ideal minimum. SDI yaitu sama dengan 1/6 skor ideal minimum dikurang skor ideal minimum. Di mana MI sebagai skor rata-rata ideal, kemudian SDI sebagai simpangan baku. Kemudian sekian hasil dari sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Maaf jika ada yang salah atau yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.